Mulai besok 17 Maret 2025 ya, hari Senin tepatnya besok. Memang sudah tepat semua yang galbay di pinjol-pinjol legal. Ya, perlu saya urutin nama aplikasinya, tidak sampai dari 30 ya pinjol legal, tidak sampai dari hal itu gitu loh. Paling banyak hitungannya 27 ya, pokoknya tidak sampai dengan 30 pinjol legal. Sudah saatnya teman-teman semuanya untuk sadar diri gitu loh. Teman-teman yang sadar diri lagi gitu loh. Kalau pinjol kita sudah sama-sama paham, mereka akan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dari diri Anda. Mereka tidak peduli bagaimanapun keadaan Anda, bagaimanapun caranya. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari diri Anda. Terserah Anda mau nangis darah, mau jual harta benda, mau gadai-gadaikan aset, mau gali lubang tutup lubang, terserah. Ya, bagi pinjol apa? Dapat duit, Anda pinjam 1 juta, balikin 1,5. Ya, bagi dia ya udah keuntungan yang sebesar-besarnya, nggak peduli. Mau Anda hidup maupun Anda mati. Anda hidup ditagih, Anda mati, saudara Anda yang ditagih gitu loh. Anda masih pengen kayak gitu? Anda sadar nggak gitu loh, bahwa Anda hari ini telah dimiskinkan semiskin-miskinnya gitu loh. Anda bekerja, duit gaji Anda habis entah kemana, hutang Anda ada di mana-mana gitu loh. Ya, hutang pinjol tidak terselesaikan sama sekali. Sadar atau tidak? Ya, wajar hari ini KPPU menyampaikan bahwa pinjol adalah sebuah kartel gitu. Ya, monopoli. Ya memang gitu loh. Kalau kita perhatikan, tengok, pinjol 1, pinjol 2, pinjol 3. Semuanya berkaitan. Tidak ada lagi patokannya, oh pinjol besar, pasti dia akan mengikuti SOP yang ada. Wah, ini pinjol legal OJK, pasti mereka akan mengikuti prosedur yang enggak ada. Ya. Pinjol seakan-akan begitu banyak namanya, cuman seakan-akan dikendalikan oleh satu orang. Makanya tujuan mereka sama. Ya, bagaimana mereka menyisihkan orang-orang yang tidak sepakat dengan mereka. Tengok aplikasi pinjol gitu loh. Iklan pinjol yang berkeliaran ada di media sosial, iklannya itu aja. Tengok. Itu aja pinjolnya. Pinjol sebanyak 97 pinjol. Ya, 97 pinjol legal. Iklan pinjol paling banyak itu ada cuma 30 aplikasi. Kemana sisanya pinjol itu? 30 aplikasi inilah yang menguasai pasar. 30 aplikasi inilah yang menguasai Indonesia ini. Ya, padahal ini jumlahnya 97. Oke, kemana perginya 67 pinjol lagi gitu loh. Sadar nggak Anda semuanya? Bahwasanya kita telah masuk dalam permainan. Makanya pola mereka hampir sama. Terkadang Anda bingung kan, Anda ditagih oleh debt collector mengatasnamakan perusahaan ini. Ya. Habis itu Anda gagal lagi atau telat lagi di aplikasi lain, tapi ditagih juga oleh debt collector dengan perusahaan yang sama juga. Ya. Makanya kita menganalisa sampai detik ini, kok pinjol ini kok hampir bersamaan gitu loh. Misalnya aplikasi satu perusahaan, perekrut debt collector. Ya, satu perusahaan perekrut debt collector ini itu bisa bekerja sama dengan 10 aplikasi pinjol. Sadar nggak teman-teman semuanya? Sadar Anda telah masuk dalam permainan pinjaman online. Semakin Anda ikuti ketakutan yang ada dalam diri Anda, fakta akan menghancurkan Anda gitu loh. Ingat, Anda sudah beralih pemikiran. Yang Anda sibukkan kapan DC datang ke rumah. Yang disibukkan oleh pinjol adalah bagaimana Anda tidak bisa lepas dari jeratan ini. Anda bekerja mati-matian, duit Anda disimpan. Duit Anda mereka kumpulkan. Makanya hari ini banyak orang yang mengeluh, "Bang, saya dari dulu tidak pernah telat bayar. Ya, saya selalu lancar bayar. Tapi kali ini saya benar-benar tidak sanggup lagi, Bang. Harta nggak ada lagi, Bang. Hutang di dunia nyata banyak. Mobil terjual, rumah terjual." Wajar, saya bilangin iya wajar. Tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan pinjol gitu loh. Wajar. Cuman kitanya aja yang tidak tahu diri sampai detik ini. Tidak sadar diri
Benar Anda ini adalah semuanya orang baik. Anda berinisiatif, sepakat untuk menyelesaikan, oh ini permasalahan saya, ini hutang saya, gimana pun caranya saya harus selesaikan. Itu poin 2 jempol buat Anda semuanya. Tapi ini tidak berlaku untuk pinjol. Ya, mulai sekarang saya pengen buat teman-teman semuanya kompak. Kompak semuanya, berhenti gali lubang tutup lubang untuk membayar hutang. Kompak semuanya, berhenti mencari aplikasi lain untuk membayar pinjol. Kompak semuanya, jangan pernah jual aset Anda untuk menyelesaikan hutang-hutang ini. Terus bagaimana Bang? Kami berinisiatif menyelesaikan ini. Kumpulkan hasil kerjamu. Saya takut Bang, denda dan bunganya makin membengkak. Anda telat bayar di atas 3 bulan, pinjol akan menawarkanmu untuk bayar pokok. Karena pinjol tidak mau rugi total. Ya, pinjol nggak mau rugi total. Makanya dia akan menawarkanmu nantinya. Nggak usah kau pikirkan sekarang soal bunga dan denda. Fokus aja pada pokoknya. Duit pokoknya aja sudah nggak ada, ngapain kita memikirkan hal yang tidak penting. Kalau sampai detik ini masih ada yang berpikir kapan DC datang ke rumah, sesegera mungkin jujur dengan keluarganya. Baik dengan orang tua, suami, dengan istri, dan lain sebagainya. Itu akan mensupportmu. Ya, itu akan menyelamatkanmu dari tindakan-tindakan yang akan merugikanmu nantinya. Ya, saya pengen buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar, nggak usah saya sebutkan aplikasinya apa, 30 aplikasi pinjol. 30 aplikasi pinjol itu, tolong semuanya kompak, berhenti membayar dengan cara gali lubang tutup lubang. Tidak ada resiko fatal kecuali pemikiran Anda sendiri yang mengarahkan Anda dengan hal seperti itu. Ya, silahkan Anda analisa gitu loh. Tidak ada orang yang mati gara-gara tidak bayar hutang. Tapi kebanyakan orang mati nekat melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri dia, itu karena pemikiran dia sendiri. Banyak orang yang minum racun gara-gara pemikiran dia sendiri. Hutang tidak membawamu mati, tapi pemikiranmu yang stres berkelebihan, itu yang akan menyengsarakanmu. Ya, percayalah. Pinjol kalau sudah telat, jalan satu-satunya harus Anda hentikan pembayarannya dengan cara gali lubang tutup lubang. Anda nggak bisa mengikuti itu. Lain hal kalau Anda lancar, selesaikan habis-habis. Tapi kalau sudah telat, lebih baik Anda urungkan niat Anda, ambil di aplikasi berikutnya, ambil di aplikasi berikutnya. Ya, itu ya saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Pokoknya mulai besok semuanya harus kompak. Semuanya harus kompak. Jangan setengah-setengah. Ya, jangan yang satu mau berhenti, yang satu masih lanjut. Yang satu mau berhenti, yang satu mencari DC. Yang satu mencari penyebaran data, media sosial, kantor, dan segala macam. Kendalikan pemikiranmu, itu satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu dari jeratan yang mengikatmu sampai detik ini. Oke? Mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Dan sebelum saya akhiri juga, nanti buat teman-teman semuanya, ini ada kelanjutan video. Yang mana ini upaya dari KPPU, ya, untuk membasmi pinjol-pinjol nakal yang selama ini, ya, mereka ingin monopoli. Oke, dan Anda bantu juga viralkan nanti. Anda bantu juga share video ini sebanyak-banyaknya. Kalau teman-teman baru ketemu dengan channel Solusi Hutang, jangan lupa juga untuk di like, di share, dan di subscribe juga. Oke, silahkan dulu. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI atau AFI ya, membantah adanya praktik kartel dalam industri pinjaman online. Ketua Umum AFPI Ejik Dajafar menegaskan bahwa penetapan bunga bertujuan untuk melindungi konsumen, bukan membentuk kartel. Ya sekarang, yang dibilang itu kan dulu-dulu gitu loh. Sekarang pun mungkin kalau ditinjau di lapangan, itu bisa dicek. Anggota AFPI itu ada 97. Kenapa pinjol yang berkeliaran menerbitkan iklan mereka hampir di media sosial, pinjolnya itu aja. Pak Prabowo harus intervensi masalah yang dihadapi sekarang. Mungkin karena penyelidikan dari KPPU tentang pinjaman online yang mana diduga melakukan tindakan seperti kartel dan monopoli. Pak Prabowo harus intervensi dalam hal ini dan mensupport penuh tindakan yang dilakukan oleh KPPU. Karena ini bagus untuk masyarakat buat kedepannya ya. Ini buat teman-teman semuanya juga. Ini kita bacakan juga beritanya tentang kasus yang masih dengan hal yang sama juga. Kita angkat terus dan kita bantu untuk supportan dari KPPU juga ya. Kasus dugaan kartel bunga pinjol yang saat ini kan sudah mulai berlanjut ke persidangan ya.
Komisi Pengawasan Persaingan KPPU memastikan kasus dugaan kartel bunga pinjaman online atau pinjol akan berlanjut ke tahap persidangan setelah proses pemberkasan selesai. Ini saya sangat apresiasi loh. Tapi di sini ini dibantah keras oleh AFPI. AFPI beranggapan KPPU ngapain ngusut-ngusut kayak gini gitu loh. Ini kenapa hal itu terjadi ya? Karena di dalam tubuh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, umumnya para petinggi dari pinjaman online itulah yang ada di dalamnya. Mulai dari ketua dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia itu adalah CEO dari pinjolnya sendiri. Makanya ada kekhawatiran yang lebih. Ya, makanya mereka mencoba memutarbalikkan seakan-akan di dalam hal itu permasalahan kita ini bukan soal pinjol legal loh. Masalah kita atau musuh berat masyarakat adalah ilegal. Padahal musuh berat masyarakat adalah pinjol legal resmi terdaftar yang ada di OJK. Memang tepat jalur yang diambil oleh KPPU. Diselidiki sejak 2021, 2022, 2023, 2024 sampai puncaknya 2025. Cukup kuat bukti-bukti yang dia dapatkan gitu loh. Sekarang dia mau bawa ke ranah hukumnya. Layak atau tidaknya nanti itu hakim yang memutuskan gitu loh. Ngapain AFPI seakan-akan menjadi suatu ketakutan beranggapan KPPU ngapain? Ya kan? Masih banyak loh pinjol ilegal yang harus kita basmi dan segala macam. Iya, pinjol ilegal memang sebuah musuh juga. Tapi yang lebih terparah adalah pinjol legal resmi yang ada di OJK. Kalau saya nggak salah kata KPPU, ada sekitaran 44 pinjol ya, yang itu saat ini sedang dilirik arahnya ke sana gitu loh. Makanya saya meminta kalau bisa Bapak Prabowo intervensi dalam hal ini dan support KPPU untuk membuktikan semua kejahatan yang dilakukan oleh pinjol, terutama yang di bawah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh penyedia layanan pinjaman online. Perusahaan-perusahaan dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) diduga menyepakati suku bunga yang tidak independen, yaitu 0,8% yang kemudian turun menjadi 0,4% pada 2021. Ini memang benar loh. Faktanya gitu loh. Bahkan di beberapa pinjol legal, kalau dicek semuanya ke lapangan masih menerapkan dengan hal yang sama. Ya mungkin tidak semuanya juga pinjol legalnya, tapi di beberapa pinjol legal dicek dan ditelusuri, dikalikan dengan pemotongan biaya layanan dengan penerapan bunga. Coba berapa persen yang mereka terapkan per hari? Ini tepat memang. Ya, ini yang dibilang itu. Ini pinjol ini bukan lagi sarananya ingin membantu masyarakat, tapi bagaimana PR-nya mereka mengendalikan keuangan masyarakat dengan diberikan peminjaman, habis itu uang ini ditarik kepada mereka. Ya. Habis itu lagi KPPU mulai mengusut kasus ini sejak awal 2024 dengan memanggil dan memeriksa pelaku usaha serta lembaga terkait termasuk Otoritas Jasa Keuangan. Kalau OJK mah hebat dia dari dulu ya kan. Dia sudah tahu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh musuh-musuhnya, makanya segala sesuatu dia akan batasi. Bahkan aturan demi aturan pun akan dimunculkan gitu loh. Setelah menemukan cukup bukti, KPPU meningkatkan status kasus ke tahap pemberkasan pada 5 Maret 2025 dengan sidang perdana kemungkinan digelar pada awal Mei. Ya kita apresiasi lah. Makanya saya bilangin buat Bapak Prabowo sudah saatnya juga di sini gitu mengintervensi hal ini. Bapak Prabowo harus masuk gitu loh, sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung kemarin. Ya kan? Melalui Bapak Yusril pun juga bisa gitu loh, biar menyaksikan bukti apa yang didapat oleh KPPU. Ya kan? Biar masuk semuanya, biar jelas semuanya apa sebenarnya yang terjadi. Ini rakyat sudah menjerit loh. Beban bunga yang tinggi, penagihan tidak beretika. Pokoknya aduh, orang yang sudah masuk ke pinjaman online berakhirnya cuma dua. Kalau nggak mati miskin, tapi 99% miskin. Ya, orang kalau sudah meminjam pinjol 99% berakhir dengan kemiskinan, kehancuran. Nggak ada satu usaha pun yang bisa menang. Ikuti terus, terjadi gali lubang tutup lubang. Bertahan terus, hasil kerjamu habis, hutang tidak selesai. Ya,
wajar disebut ini kartel. Ya seakan-akan mereka polanya hampir sama. Pinjol A, pinjol B, pinjol C, pinjol D, semuanya hampir sama. Seakan-akan mereka ingin mengurangi persaingan dan meningkatkan. Makanya iklan-iklan pinjol yang berkeliaran di media sosial, pinjolnya itu aja gitu loh. Padahal ada 97 pinjol legal. 97 pinjol legal. Tapi iklan yang bermunculan tidak lebih dari setengah pinjol legal aja. Ya, paling sekitar 30 pinjol atau 20 pinjol, ya paling sekitar itu yang berkeliaran selalu ada di media sosial. Sisanya nggak ada, padahal masih banyak loh pinjol-pinjol lainnya. Makanya ini disebut dengan kartel. Mereka mau mengsingkirkan pesaing mereka yang tidak mau ikut dengan cara mereka. Ya wajar terjadi monopoli dan segala macam gitu loh. Makanya Bapak Prabowo sebenarnya harus lebih tajam lagi, mumpung ini masih di awal-awal jabatan Bapak aja gitu kan. Habis itu di sini KPPU tegaskan bukti dugaan kartel. Kepala Biro Humas dan Kerjasama KPPU Daswinur menyatakan bahwa pihaknya sudah mengantongi bukti kuat yang akan dibawa ke persidangan. Nah, sudah ada bukti kuat, apalagi gitu loh. Saya berharap persidangannya nanti ini disorot secara publik gitu loh. Ya harus ada media yang meliput hal ini dan disiarkan secara online tanpa ada setting-settingan gitu loh. Sudah ada bukti yang kuat yang akan disajikan di persidangan setelah pemberkasan selesai, ujarnya Selasa 11 Maret 2025. Ia menambahkan fokus KPPU adalah periode sebelum kebijakan baru OJK diberlakukan. Meski ada aturan baru, Deswin menegaskan penegakan hukum tetap diperlukan untuk melindungi konsumen dan memberikan efek jera bagi pelaku usaha. Benar. Ya. Yang dulu hancur, yang sekarang pun juga hancur. Walaupun OJK menerbitkan aturan demi aturan, itu kalau benar-benar diselidiki di lapangan, aturan itu tidak diberlakukan sama sekali oleh pinjaman online. Ya, satu orang cuma boleh minjam 3 pinjol, bisa dicek ke lapangan. Satu orang minjam berapa pinjol? Legal semuanya, ada yang 5, ada yang 6. Itu sudah gugur aturan OJK. Sebelum pinjol menetapkan nomor seseorang menjadi kontak darurat, pinjol harus menghubungi dulu, mengkonfirmasi, habis itu didokumentasikan. Apakah yang bersangkutan setuju nomornya dijadikan sebagai kontak darurat, tertuang dalam COJK nomor 19. Ada pinjol melakukan hal itu. Boleh dicek ke lapangan. Penerapan bunga 0, sekian persen. Ya, tidak boleh melebihi dari pinjaman konsumtif maupun produktif. Kita cek di lapangan. Makanya saya bilangin, persidangan nanti harus disiarkan secara publik. Biar semua mata melihat. Karena iklan mereka yang paling bertaburan di dunia maya hari ini, ya. Dan sasaran mereka Gen Z dan orang-orang yang pengen memenuhi keinginan mereka, gitu. Itu sasarannya. Dan begitu sekali saja Anda sudah masuk, jalan satu-satunya untuk keluar adalah tunggu Anda miskin dan paksa diri Anda untuk keluar. Itu jalan satu-satunya. Ya, saya selalu sampaikan, pinjol adalah solusi alternatif untuk memiskinkan dan mempersingkat umur. Rata-rata orang yang sudah meminjam di pinjol rata-rata keluarnya dengan miskin kok. Ya kan? Orang yang meminjam di pinjol banyak yang dibunuh pemikiran dia, akhirnya nekat mengakhiri hidup, akhirnya nekat loncat dari gedung, akhirnya nekat mencari racun. Ini dibunuh pemikiran mereka karena ditekan setiap hari. Dua hal itu aja yang akan dihadapi. Manfaat belum didapatkan sama orang-orang. Tanya orang yang sudah minjam pinjol, seberapa bermanfaat pinjol bagi mereka, tapi dengan kejujuran. Boleh nanti disurvei berapa banyak yang bermanfaat dan berapa banyak yang tidak bermanfaat. Saya yakin 90% orang menyatakan pinjol tidak bermanfaat dan menyengsarakan. Ya, mungkin 10% aja mungkin itu bagian dari pinjol dan lain sebagainya. Boleh dilakukan survei fakta yang sebenarnya. Makanya dipentingkan intervensi dari negara hal ini gitu loh. Negara nggak bisa diam. Ini kasus bukan kasus kecil. Ini kasus besar, menyangkut jutaan masyarakat Indonesia. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Habis itu, penegakan hukum persaingan bertujuan untuk mengembalikan kepentingan konsumen yang dirugikan serta memberikan efek jera jelasnya. Bagus memang. Saat ini KPPU tengah mempersiapkan alat bukti untuk sidang majelis pemeriksaan pendahuluan. Para pelaku usaha yang tergabung dalam AFPI telah ditetapkan sebagai terlapor atas dugaan pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat ya. Jadi bagus juga sih sebenarnya. Saya yakin gini loh. Kenapa AFPI mencoba membantah hal itu? Karena ketua besar AFPI itu
juga salah satu seorang dari pinjaman online. Mana tahu juga pinjol mereka yang juga tersorot akan dibawa ke pengadilan juga. Makanya sebisa mungkin AFPI mencoba membantah hal itu gitu. Ya. Gila memang ya. Ah ini dia nih. AFPI bantah dugaan kartel. Di sisi lain, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI atau AFI ya, membantah adanya praktik kartel dalam industri pinjaman online. Ketua Umum AFPI Ejik Dajafar menegaskan bahwa penetapan bunga bertujuan untuk melindungi konsumen, bukan membentuk kartel. Ya sekarang, yang dibilang itu kan dulu-dulu gitu loh. Sekarang pun mungkin kalau ditinjau di lapangan, itu bisa dicek. Anggota AFPI itu ada 97. Kenapa pinjol yang berkeliaran menerbitkan iklan mereka hampir di media sosial, pinjolnya itu aja. Boleh kita cek. Tidak sampai sebanyak 30 atau 40 pinjol. Mungkin setengah dari pinjol legal ini aja yang rajin iklan di media sosial. Sisanya nggak ada. Ya, kemana pergi sisanya gitu loh. Kalau ini bukan soal kartel. Ya, berarti kan ini menghancurkan pesaing mereka. Supaya ini satu jalur semuanya. Masa penagihan si A, pinjol A dan pinjol B itu masih diwakilkan dengan satu penagih hutang di satu perusahaan gitu. Kadang dia menagih di pinjol A, kadang dia menagih di pinjol B, kadang menagih di pinjol C. Perusahaan yang menagih sama. Sekarang Ketua Umum AFPI menyampaikan hal seperti itu, ya wajar gitu loh. Ya dia juga bagian dari pinjolnya, kok ada pinjolnya, CEO bahkan. Kan jelas-jelas. Ya kan? Ya wajar, ya mana tahu pinjol yang dia kendalikan sekarang, ya itu juga tersorot oleh KPPU. Makanya dia membantah keras dalam hal itu. Harusnya nggak usah dibantah juga, biarkan KPPU melanjutkan hal itu. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya udah, nanti hakim juga memutuskan ini baik-baik saja kok. Tapi kalau memang ada sesuatu keburukan, itu akan terbongkar dengan sendirinya. Karena doa dari orang-orang yang sudah dianiaya selama ini, duit dia sudah dihabiskan, mereka sudah ditekan dan mereka sudah dimiskinkan, itu pasti akan terkabulkan. Jadi hati-hati. Saya berharapnya nanti persidangan ini bisa disiarkan secara online, biar semua masyarakat bisa melihat gitu. Habis itu menurut kami, ini bukan kartel, tetapi bentuk perlindungan konsumen agar bunga pinjol tidak terlalu tinggi. Pinjol ilegal justru lebih berbahaya karena mengenakan bunga sangat mencekik masyarakat. Pinjol ilegal, masyarakat sudah paham. Keputusan yang diambil oleh Bapak Mahfud MD aja dulu di waktu tahun 2021, ya, menyampaikan bahwa pinjol ilegal tidak perlu dibayar atas dasar apapun, itu sudah cukup. Masyarakat sudah paham tentang hal itu gitu loh. Jadi nggak perlu didaur ulang lagi. Kalau dia bilangin bahaya karena mengenakan bunga yang sangat mencekik masyarakat. Bunga yang sangat mencekik masyarakat, serigala berbulu domba ini yang paling parah. Ya, seketika katanya pinjamannya 0, sekian persen bunganya. Pemotongan biaya layanan tahu, suka-suka hati gitu. Pinjam 1.350.000 sudah dipotong. Berapa hutang pokok mereka? 1 juta. Harusnya kan 650. Ini enggak 1 juta. Karena 350 ini entah uang preman, uang takut, entah pencurian, entah apa, kita nggak tahu. Ya, apakah nanti bisa dibalikan 1 juta? Enggak. Padahal dibalikan 1 juta aja, itu pinjol sudah untung. Karena duit yang diterima konsumen hanya 650. Ya, berarti kan sudah diuntungkan lagi 350, tapi pinjol nggak mau. Harus dibalikan 1.300.000. Bayangin. Bunga 100%, jangka 14 hari. Ya, apa yang mau ditutupi? Semua tahu kok, paham kok dalam hal itu. Gak usah pura-pura bersandiwara dalam hal ini. Ini karena itulah yang saya bilangin. Kalau di dalam sebuah aturan lembaga itu ada orang yang mempunyai usaha di dalamnya, itu payah gitu. Payah. Ya, ini kan dalam suatu lembaga ini. Tapi lembaga itu mengatur soal perdagangan dan segala macam. Tapi ada salah satu pedagangnya di dalam itu, susah gitu loh. Ya, pasti walaupun mereka bekerja dengan secara SOP dan segala macam, kepercayaan publik juga gak ada. Dan akhirnya seperti ini. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya biarkan KPPU membuktikan benar atau tidaknya hal itu gitu loh. AFPI mengklaim bahwa tidak ada kesepakatan harga yang mengikat di antara para anggotanya. Setiap penyelenggara pinjaman online disebut menetapkan bunga secara berbeda-beda, sehingga tuduhan kartel dianggap tidak berdasar. Ya kalau tidak berdasar ya nanti aja lah.
Ngapain buru-buru disampaikan tidak berdasar, nanti dibuktikan gitu loh. Ya. Aturan bunga pinjol sudah lama ditetapkan oleh OJK selama 3 tahun terakhir. Penyelenggara pinjol mengikuti aturan tersebut. Ia mengikuti aturan tersebut tapi tidak mempraktekkan di lapangan. Mengikuti aja belum tentu mempraktekkan. Ya, kalau dibilangin pinjol sudah mengikuti dan mempraktekkan, apa buktinya? Sudah ditinjau apa belum ke lapangan? Kenapa orang di lapangan masih menjerit? Hah? FPI berharap KPPU tidak memperpanjang kasus ini dan lebih fokus pada pemberantasan ilegal yang merugikan masyarakat. Kami masyarakat berharap KPPU melanjutkan kasus ini. Ya, biarkan ilegal itu urusan kami. Kami bisa kok membedakan hal itu. Lagian juga orang-orang yang sudah meminjam ilegal itu kami larang untuk tidak perlu membayar lagi sama sekali sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD. Tinggal mereka ganti nomor dan segala macam. Tapi serigala berbulu domba yang setiap saat iklannya muncul, ya, bahkan kita buka aplikasi yang berbasis internet aja ada iklan mereka semuanya. Ini yang paling bahaya, ya. Karena generasi berikutnya ini yang kita pikirkan. Karena sasaran mereka semuanya Gen Z, ya kan? Anak-anak muda itu sasaran mereka gitu loh. Apa jadinya nanti generasi penerus? Sekarang banyak ibu-ibu yang terjebak oleh pinjol. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak berfokus lagi pada pendidikan anak, biaya anak. Banyak bapak-bapak yang terjebak pinjol. Sehingga tidak fokus lagi dengan biaya keluarga, anak terlantar, terbengkalai, dan segala macam. Ini akan menjadi bumerang bagi negara kita kalau terlalu banyak nantinya. Habis itu musuh kita bersama adalah pinjol ilegal. Mari kita bersama-sama menekankan keberadaan karena justru merugikan dan menyengsarakan masyarakat. Musuh kita bersama adalah pinjol legal, bukan ilegal. Ilegal benar kita akan perangi, tapi masyarakat bisa membatasi. Legal yang OJK selalu menghimbau, pinjamlah ke pinjol legal, cek 2L, legal dan logis. Ini yang paling berbahaya. Ini harus dibasmi. Dan begitu juga untuk Bapak Prabowo, Bapak harus intervensi dalam hal ini biar KPPU makin semangat supaya perdagangan di Indonesia ini bisa lebih transparan dan tidak hanya menguntungkan diri sendiri juga gitu loh. Dan tidak ada cerita kartel-kartel dan monopoli yang dirugikan tetap masyarakat dan lain sebagainya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja, dan bagaimana menurut teman-teman semuanya isi di kolom komentar ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.